Hai anak-anak, di video kali ini kita akan belajar latihan soal LIPAS kelas 4 dan 8. Kita langsung aja yuk belajarnya. Nomor 1. Aturan atau pedoman dalam tingkah laku yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat disebut titik-titik. A. Kebiasaan, B. Adat istiadat, C. Norma, D. Hukum. Jawabannya adalah C. Norma. Nah, anak-anak perlu ingat, jadi norma itu aturan atau pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Nomor 2. Norma yang ditaati oleh anak pada gambar adalah norma titik-titik. A. Sepanjang waktu, B. Mendesak, C. Sekarang, D. Yang akan datang. Jawabannya adalah A. Sepanjang waktu. Kenapa? Karena itu adalah mencium tangan orang tua dan itu merupakan norma kesopanan. Itu akan selalu kita lakukan seumur hidup kita. Nomor 3. Berikut perbuatan yang mencerminkan patuh terhadap norma kesusilaan di lingkungan sekolah adalah titik-titik. A. Mengobrol dengan teman saat jam pelajaran, B. Tidak mencontek saat mengikuti ujian sekolah, C. Mengajak teman yang berbeda suku, D. Mengajak teman untuk bolos sekolah. Yuk kita cari satu persatu mana yang sesuai dengan norma kesusilaan. Yang A. Mengobrol dengan teman ketika pelajaran itu salah. Yang B. Tidak mencontek saat ikut ujian sekolah. Benar, jadi jawabannya adalah B. Nomor 4. Aturan-aturan yang bersifat mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dijadikan pedoman bagi umat manusia dalam melaksanakan ketaatannya terhadap kepercayaan yang dianutnya disebut norma titik-titik. A. Kesopanan, B. Kesusilaan, C. Agama, D. Hukum. Jawabannya adalah C. Norma agama. Kenapa anak-anak? Karena ini berasal dari Tuhan. Jadi norma yang berasal dari Tuhan itu adalah norma agama. Nomor 5. Adit asyik bermain bersama temannya. Padahal waktu itu merupakan waktu-waktu di mana Adit harus menjalankan ibadah. Sikap Adit telah melanggar norma titik-titik. A. Hukum, B. Kesopanan, C. Agama, D. Kesusilaan. Jawabannya adalah C. Agama. Kenapa? Karena Adit tetap bermain meskipun itu udah waktunya ibadah. Nomor 6. Saat berjalan di depan orang yang lebih tua, Risma selalu menundukkan badan dan kepala. Dalam hal ini, Risma sudah menaati norma titik-titik. A. Agama, B. Hukum, C. Kesusilaan, D. Kesopanan. Jawabannya adalah D. Norma kesopanan. Karena Risma itu menghormati orang yang lebih tua dengan berjalan menunduk ketika melewati orang yang lebih tua. Nomor 7. Orang yang melanggar norma agama akan mendapatkan sanksi di titik-titik. A. Dunia, B. Akhirat, C. Sekolah, D. Masyarakat. Tentu saja jawabannya adalah B. Di akhirat. Kenapa? Karena orang yang melanggar norma agama itu akan mendapatkan dosa, anak-anak. 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kesulitan yang membawa barang yang ingin ditukarkan. 2. Kebutuhan setiap orang berbeda-beda. 3. Lebih hemat waktu dan tenaga. 4. Tidak ada ukuran pasti. Permasalahan yang muncul saat penerapan sistem barter yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Yuk kita bahas. Yang nomor 1, kesulitan membawa barang. Nah, ini permasalahan, jadi 1 benar. 2, kebutuhan setiap orang beda-beda, ini juga permasalahan. 2 benar. 3, lebih hemat waktu dan tenaga, salah. 4, tidak ada ukuran pasti, benar. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. C. Nah, anak-anak, ini adalah soal bab 7 ya. 9. Wujud sikap menghormati dan menghargai adat istiadat daerah lain adalah dengan titik-titik. A. Menonjolkan adat istiadat daerah sendiri. B. Bersikap negatif terhadap adat istiadat lain. C. Bersikap positif terhadap adat istiadat lain. D. Hanya mau belajar adat istiadat daerah sendiri. Jawabannya adalah
C. Bersikap positif terhadap adat istiadat lain. Jadi kita harus menghargai, tidak boleh menonjolkan budaya atau adat sendiri, atau hanya belajar daerah sendiri aja. Nomor 10. Peraturan dibuat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Apabila di suatu negara tidak ada kepastian hukum, maka warga akan bertindak titik-titik. A. Sesuka hati, B. Sesuai hati nuraninya, C. Sesuai peraturan yang ada, D. Sesuai aturan yang berlaku. Jawabannya adalah B. Sesuka hati nuraninya. Jadi tujuannya ada kepastian hukum itu agar warga menaati aturan yang berlaku. Tapi kalau tidak ada, itu warga akan bertingkah sesuka hatinya. Nomor 11. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki titik-titik. A. BPJS, B. Kartu keluarga, C. Asuransi kesehatan, D. Surat izin mengemudi. Jawabannya adalah D. Surat izin mengemudi atau SIM. Nomor 12. Salah satu contoh peraturan tertulis yaitu membayar pajak tepat waktu. Jika masih ada orang yang tidak membayar pajak, maka akan menerima sanksi berupa titik-titik. A. Penyesalan, B. Rasa malu, C. Hukuman penjara, D. Membayar denda. Jawabannya adalah D. Membayar denda. Nomor 13. Setiap orang akan melakukan segala sesuatu yang ingin mereka inginkan. Oleh karena itu, aturan dan norma perlu dibuat dengan tujuan titik-titik. A. Sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak, B. Menyejahterakan golongan tertentu, C. Sebagai alat pelindung sebagian orang, D. Terciptanya kehidupan yang saling menjatuhkan. Jawabannya adalah A. Norma itu sebagai petunjuk dan bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 14. Denny membantu ibu mencuci piring. Namun secara tidak sengaja Denny memecahkan piring. Denny mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada ibu. Denny menunjukkan sikap patuh terhadap norma titik-titik. A. Hukum, B. Agama, C. Kesusilaan, D. Kesopanan. Jawabannya adalah C. Kesusilaan. Kenapa? Karena Denny itu tidak sengaja memecahkan piring, tapi dia mau mengakui kesalahannya dan tidak berbohong kepada ibu, melainkan meminta maaf kepada ibu. Jadi ini sesuai dengan norma kesusilaan. Nomor 15. Contoh aturan tidak tertulis yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Dilarang menyebarkan isu hoaks, B. Membawa SIM dan STNK saat mengemudi kendaraan, C. Masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki SIM, D. Mengikuti serangkaian adat istiadat setempat. Nah, anak-anak perlu diingat lagi, aturan tertulis itu yang sifatnya resmi. Aturan tidak tertulis itu tidak resmi dan lebih ke adat istiadat atau kesopanan dalam masyarakat. Jadi, yang paling tepat adalah D. Mengikuti serangkaian adat istiadat setempat. Karena ini tidak tertulis, jadi boleh ikut, boleh tidak. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan latihan soal ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.